Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu. Ya, kita selalu rasanya begitu cepat ya waktu itu berjalan. Saudara, yang kita dengar adalah kabar baik. Ya, di tengah-tengah keadaan yang kita dengar banyak yang buruk ya, media-media semakin banyak hal-hal yang sebenarnya sangat buruk. Krisis, pandemi, varian-varian dari COVID yang udah nggak tahu lagi, saya udah nggak bisa ikutin ya. Ada juga cacar monyet atau apa juga ya, udah nggak dengerin lagi sebenarnya. Dan siklusnya semakin cepat, saudara. Itu membuat orang dunia juga nggak bisa buat apa-apa. Ya, artinya obatnya belum ada, walaupun kita udah katakan endemi. Tapi kalau kita melihat Yesus, ya dia jawaban, ya dia solusi, dia kesembuhan kita. Tadi seperti kesaksian ya sudah dibacakan ya, kita udah ada kesembuhan, kita udah ada ditanggung, ya dilindungi, diproteksi. Nah, dalam keadaan-keadaan seperti ini ya kita dengar kan, makanya kenapa di dalam Ibrani 12:25 ya, bahwa kita jangan menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi semakin giat gitu ya. Seperti biasakan beberapa orang. Ada orang jadi udah punya kebiasaan, ibadah nggak apa-apa lah, lewat-lewat aja. Sebenarnya ya kalau kita di bawah kasih karunia bukan suatu kewajiban, tapi suatu kebutuhan. Ya kayak kalau kita nggak makan, ya bukan wajib kamu makan, tapi lapar gitu. Ya tubuh memerlukan energi. Nah itu kita sudah belajar ya, sangat sederhana. Dan makan itu artinya berjumpa dengan Tuhan itu bukan suatu yang berat, tapi suatu yang kita nikmati ya, sehidangan dengan raja seperti itu ya, kita nikmati. Nah, kenapa semakin giat melakukannya? Keadaan dunia ini tadi dikatakan frekuensinya yang buruk itu semakin cepat juga. Gitu ya. Jadi nanti kita akan bicarakan bagaimana di perjanjian lama ya. Pastor Prince memang selalu sampaikan banyak tentang Yesus yang disingkapkan dari perjanjian lama. Ya bagaimana perjanjian lama yang merupakan tipologi atau gambaran, dan Yesus meneguhkan ya, Yesus substansinya, Yesus yang menjadi penjelasannya semua di perjanjian baru. Amin. Nah, saudara, jadi katakan kabar baik ya, kabar baik. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara juga boleh like, subscribe, dan share kabar baik ini. Dunia membutuhkan kabar baik. Saudara yang mendengarkan bukan kebetulan saudara mendengarkan. Karena kabar baik itu kebenaran. Dan kebenaran itu terang. Dan kegelapan itu nggak akan bisa menang dalam satu ruangan dengan terang gitu ya. Saudara paham? Ya, jadi ada kita yang juga akan lihat sebentar ya bagaimana Bapak itu punya target atau punya tujuan, dia akan mempermuliakan dirinya melalui kita, saudara. Karena kita ini baitnya kan, rumah Tuhan. Ya kita church, gereja, kumpulan orang-orang percaya. Jadi ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui church. Nah itu cara Tuhan. Jadi saudara nggak bisa komplain soal itu ya. Saya mau sendiri, saya mau seperti Raja Wali terbang sendirian. Nggak bisa. Ya kita membutuhkan satu sama yang lain. Itu cara Tuhan. Ya memang bukan gedungnya, tapi kita lihat kerinduan Bapak ya. Bagaimana melalui gerejanya ini ya. Jadi nggak ada poinnya saudara dalam kehidupan orang. Ngejar uang terus ya, bisnis, nggak bisa ibadah, nggak bisa gini, nggak ada poinnya sebenarnya. Karena dibilang uang itu punya sayap, dikejar dia bisa lari. Tapi kalau Tuhan perintahkan beda saudara, mengejar kita berkat itu, menyusul kita, menabrak kita. Ya pokoknya dalam kehidupan saya pribadi aja ya, ayah saya menurunkan mungkin bahwa hari Minggu ibadah gitu ya. Jadi seperti suatu kebiasaan. Nah, tapi kita bukan kebiasaan rutinitas aja lah, setor muka, bukan saudara. Kita sudah belajar lebih jauh. Kita menikmati Yesus, kita duduk dekat kaki Yesus. Ketika kita diam,
Tuhan bekerja. Ya kita berdiri, withstand, teguh, musuh-musuh dihalau. Tuhan berperang, ganti kita melawan musuh-musuh kita. Kita menangkap sesuatu yang jauh lebih dalam ya, dan bukan kewajiban, tetapi seperti Tuhan bilang kepada Maria kan, satu hal yang perlu, hanya satu hal yang perlu, dan Maria memilih yang terbaik di tengah-tengah kebutuhan yang menarik kakaknya Marta kan, ditarik, ini belum sediain makanan, belum sediain minuman, belum sediain ini, belum begini, belum begitu. Dia ditarik sampai dia stres. Ya, sambil melayani Tuhan, sambil marah-marah sama Tuhan. Aneh kan? Kita nggak begitu. Oke, ya. Nah, kita maju terus. Ya, kita mendengar sebenarnya kabar baik itu apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati kita. Apa yang Tuhan sudah perkatakan juga di dalam roh kita. Jadi ini semacam konfirmasi aja, konfirmasi. Jadi kalau saudara bilang ini, saya udah dengar tuh. Amin, saudara tinggal aminkan, konfirmasi. Jadi kebenaran yang Roh Kudus sudah ajarkan kepada saudara, itu settled ya, semakin teguh gitu. Sekali lagi ya, itu yang sangat dibutuhkan. Sebenarnya orang dunia nggak punya itu aja, makanya udah pusing 7 keliling deh. Ya, dengan segala frekuensi hal-hal yang buruk yang semakin padat tuh ya. Baru ini belum selesai udah ada ini lagi, baru ini ada lagi. Ya kemarin kan beberapa waktu yang lalu atau sampai sekarang saya juga kurang ngikutin lagi, katanya mulai lagi tuh naik lagi ya kan frekuensi orang yang kena COVID misalnya. Oke lah. Ya, kita dengerin firman Tuhan. Katakan saya mau dengar firman Tuhan. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 20, saya mulai ya. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Ya, anointing pengurapan itu kata kerjanya ini kata benda yang moving, yang dibilang yang bergerak ya. Pengurapan dari Roh Kudus yang terus bergerak ya. Dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi saudara sebenarnya mendengar apa yang konfirmasi. Sama-sama katakan konfirmasi. Kalau saudara nangkap secara roh saudara bilang, iya benar. Iya Tuhan yang nyiptain kita. Dan Tuhan yang udah bayar di kayu salib. Ya benar. Dalam diri saya sudah ada kebenaran. Udah ada firman. Ya, nanti saya akan jelaskan. 21. Aku menulis kepadamu, kata Yohanes ya. Aku menulis aja atau aku berkhotbah kepadamu atau menyampaikan ya pengajaran bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, bukan karena kamu nggak tahu. Saudara bukan saudara nggak tahu. Ya, tapi dikatakan gini, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu sudah juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, sebenarnya apa yang menarik-narik kita ya untuk lepas dari kasih karunia atau kebenaran itu, kebenaran hadiah itu yang sudah dalam diri kita. Kadang-kadang ya pikiran manusia, ya mana bisa, kalau kita nggak berusaha mana bisa, mana mungkin. Tuh ya. Jadi otak itu selalu menganalisa. Bukan berarti saudara datang ke sini nggak bawa otak ya. Kita justru membawa otak kita yang sudah dibasuh oleh darah. Kita udah dengar ya, sudah dibasuh oleh darah Yesus, sudah dikuduskan. Sehingga kita paham. Ya, jadi berusaha mendominasi, analisa itu mendominasi. Makanya banyak pertanyaan gitu. Ini gimana? Nggak mungkin dong. Kalau orang nggak begini, nggak mungkin dong kita rest aja terus. Nah, begitu kan? Selalu argumentasi. Karena apa? Karena didominasi oleh pikiran yang dipengaruhi oleh apa yang mungkin yang fakta mungkin ya, yang kelihatan di depan mata. Ya, padahal kalau kita balik gini, kalau mengenai firman Tuhan banyak boleh saudara bukan nggak boleh share, bertanya ya atau tapi kadang-kadang bukan bertanya orang, mempertanyakan nggak mungkin, nggak bisa. Tapi kalau kita misalnya dia di dalam pesawat tadi Pastor Pin sampaikan ya. Nah, terus pilotnya kita kenal juga enggak. Mungkin dia lagi ribut sama istrinya. Mungkin malamnya sebelum dia setir pesawat kita, dia minum-minum, mabuk. Tapi pagi-pagi kita naik pesawat di ketinggian 10.000
kaki atau 10.000 meter di atas bumi dan kita nggak kenal dia. Dan dia bilang kita perjalanan kita menuju dari Bandung menuju ke Singapura misalnya. Saudara duduk rileks, ini pilot saudara. Kalau Pak Pastor bisa bilang Mr. Lim Pingsan gitu ya. Kalau ini dia bilang Mr. Lim Seaside. Ya, dia nggak tahu bahwa kita, tapi kita percaya bisa rileks, bisa duduk tenang. Tapi mengenai firman Tuhan, kadang-kadang otak manusia suka menolak. Nah itu yang saya temukan, saudara bukan saudara ya. Saudara sudah mengambil keputusan untuk menerima kebenaran hadiah. Ya, kadang-kadang orang mikir, kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Saudara lihat angin? Nggak lihat, tapi ada kan? Atau kalau saya nggak paham, atau bukan nggak paham ya, kalau saya nggak bisa ngerti semua, saya nggak percaya. Ya kalau orang menikmati AC, emangnya dia nggak ngerti AC? Belum tentu. Kalau gitu jangan nyalain AC. Matiin aja, kenapa? Karena saudara kan nggak ngerti gimana cara kerjanya. Tetapi, ya deh, bahwa seringkali kalau tentang Tuhan, jadi butuh tanda gitu ya. Saya mau ada tanda dulu. Saudara sekali lagi ya, percaya ya udah ada kebenaran. Saudara itu yang penting juga. Yang penting juga tadi kita bilang bahwa kemudian Roh Kudus yang memimpin kita, ya. Jadi kalau ini intermezzo dikit ya. Jadi kita nggak percaya roh manusia itu kalau udah sudah meninggal keluar terus dia masih gentayangan. Tadi Pastor Pin sampaikan ya, ini juga penting karena manggil arwah, roh-roh di apa, bukan nubuatan ya, diramal gitu ya. Jangan seperti itu ya, kita nggak ikutin yang seperti itu. Ya jadi itu bukan roh manusia, itu jelas ya Pastor Pim bilang tadi itu roh jahat ya, familiar spirit disebutnya. Ya jadi jangan ikutin ajaran juga yang beberapa waktu itu berkembang di Bandung juga ya. Wah, pelepasan ngomong sama ini roh maknya nih atau roh saudaranya yang lain ya, terus diinjili. Itu familiar spirit, sebenarnya spirit yang roh jahat ya. Nah kita tidak dipimpin sama yang kayak begitu. Teruskan ya. Jadi sebaliknya kalau kita juga sudah tahu bahwa ada kesaksian, ada pengetahuan kebenaran dalam diri kita, ya kita juga nggak bergantung. Ada orang-orang sangat bergantung karena dia bilang dia punya uang. Saya mah punya uang. Kalau saya sakit, saya mah ke Penang, ke Singapura. Tenang kalau saya mah. Ya, atau bergantung. Ini dokter ahli banget nih. Ya pinter banget pengalaman. Jadi salah bersandar maksudnya saudara. Sekali lagi ya, bukan tidak boleh ke dokter atau tidak boleh makan obat. Tetapi salah bersandar. Ya kita bersandar, bersandar hanya kepada dada Yesus. Ya, kepada Yesus yang mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Ya, amin. Saudara, puji Tuhan ya. Saya teruskan. Nah, itu baru pendahuluannya. Jadi kita datang lagi bersandar pada Yesus. Kita ingat minggu lalu 5 roti 2 ikan dimultiplikasi dari tangannya. Nah, jadi saudara makin paham ya. Kenapa sih kita ini beribadah atau bersama-sama mendengar firman di dalam ibadah seperti ini. Ya saya juga dengerin, saya juga menghidupi, ya artinya hidup di dalam ini. Dan Yesus itu sama dulu sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalau saudara yang nggak dengar, nanti dengar rekamannya ya yang minggu lalu. Jadi multiplikasi itu ketika Yesus ambil 5 roti 2 ikan, dia menengadah ke sorga, terus mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan membagikan. Jadi dari tangan Yesus dibaginya. Dari tangan Yesus terus multiplikasi. Ya ini hikmatnya Tuhan. Supaya apa? Murid-murid kalau habis bagi-bagi ke 12.000 orang, balik lagi ke Yesus. Amin. Ya, jadi nggak ada yang baru di bawah matahari, nggak ada yang baru, saudara ya. Tapi
Tuhan nanti akan kita akan dengar bagaimana Tuhan memutarbalikkan dengan kehadirannya Yesus itu perjanjian lama aja, hukum Taurat dari upaya manusia. Nanti kita dengar ya. Nah, jadi jangan khawatir saudara, di tengah-tengah dunia yang sedang krisis. Saya ngomong krisis ujungnya aja nih, yang paling ujung. Ya karena perang, ya saya bilang, kata Ibu Lili, ini apa ya, gas naik lagi katanya. Oh iya, gas jadi berapa duit, naik lagi katanya. Cabai mahal, mungkin gandum nggak ada ya karena ambil dari mesti apa, ekspor dari Ukraine ya, Ukraina. Negara-negara 60 negara mulai bangkrut. Jadi krisis pangan saudara. Jadi kalau krisis pangan, kalau di zaman Alkitab ya kelaparan begitu aja, kayak zaman Yusuf waktu zaman di Mesir 7 tahun kelaparan dari sisi yang kita lihat di dunia, tapi dari sisi Yusuf pintu penyediaan dibuka, saudara. Pokoknya terbalik saudara. Nah, Matius 6 ayat 25 ya kita baca, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, kamu minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang kau hendak pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, yang pertama kita lihat, yang pertama katakan jangan khawatir. Kita udah belajar jangan khawatir itu begitu banyak ya, sebuku. Menjalani hidup berserah, jangan khawatir, lempar. Menjalani hidup berserah ya, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah, stres, ya jangan. Kita udah belajar. Oh, karena apa? Karena kita bisa lempar. Ya, jangan khawatir akan hidup. Nah, hidup tuh dikaitkan dengan apa? Makanan, minuman. Jadi ada orang kerja cari makanan, cari minum buat kelegaan gitu kan. Kalau haus kan nggak lega, minum kelegaan. Tuhan bilang jangan khawatir. Kita memiliki apa? Yang lebih besar kan, carilah dahulu kerajaan Allah. Nanti kita lihat ya. Maka semuanya ditambahkan. Ditambahkan apa? Ya hidup. Di dalam hidup termasuk apa? Termasuk makanan, minuman. Tubuh, ya, pakaian, apa yang kita pakai, rumah termasuk tuh, ya tubuh, ya hal-hal makanan, hal-hal fisik lah. Ya, kalau tubuh bicara apa? Ya bicara kesehatan. Tuhan bilang hidup lebih penting di mata Tuhan kan? Berarti makanan minum tersedia bawahnya. Tubuh, kesehatan lebih penting. Jadi Tuhan berikan juga pakaian di bawahnya. Pakaian, rumah, dan segala macam. Makanya kita selalu bilang, kita memiliki tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Nah, konteksnya apa? Kan dia bilang, karena itu. Berarti ayat 24-nya. Ini review ya, review waktu lalu. Ayat 24-nya katakan, ada seorang pun mengabdi kepada dua Tuhan. Karena dengan demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan atau ia setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi, cannot ya, tidak dapat itu cannot, tidak dapat itu jadi entah ini atau ini, udah gitu aja. Dan Mammon itu personifikasi daripada hal-hal material kan, tadi hal-hal material, jadi dipersonkan gitu ya, dijadiin personalize apa tuh, dipribadiin ya, bahasa Arab. Nah, artinya apa? Konteksnya ketika kita mengabdi atau kita hanya fokus kepada Yesus, hidup, makanan, minuman, tubuh, pakaian, rumah, segala sesuatu, jangan khawatir. Ya Tuhan supply. Cuman jangan fokusnya ke Mammon gitu poinnya. Jangan fokus ke pribadi Mammon. Karena kan tadi ayat 23 katakan karena itu kan tadi kan, therefore ya, therefore. Jadi kenapa mesti khawatir? Karena kamu fokusnya salah, gitu aja. Amin. Ya, bahkan kan di Matius 6 terkenal kan, katanya burung gitu kan. 2 burung di dahan. Satu berkata, kenapa ya manusia sibuk banget itu? Mukanya stres semua. Ya, khawatir, takut. Lihat bolak-balik nyari duit. Kata burung yang satu di dahan, iya, soalnya mereka nggak punya bapak yang seperti kita punya.
Makanya dibilang Bapak kita. Saudara katakan, saya memiliki Bapak yang memelihara saya. Saya jauh lebih berharga dari banyak burung-burung. Ya, burung-burung nggak kenal yang namanya pandemi, dia nggak ngerti gitu yang namanya resesi. Tahu nggak burung, resesi keuangan nih di seluruh melanda seluruh negeri nih, seluruh dunia. Dia nggak tahu. Saudara nggak tahu pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Asal yang penting saudara tahu bahwa Bapak kita menyediakan semuanya itu. Kerja ya kerja aja. Tapi kita tahu mana yang hatinya Tuhan gitu. Balik ya. Jadi 5 roti 2 ikan itu 2 ikan kecil. Ya Yesus yang supply, ya Yesus yang melipat gandakan. Dan gayanya Yesus itu sebanyak yang mereka mau tuh ya. Jadi saudara kalau bicara Yesus sebanyak yang saudara mau. Jadi mereka makan sampai kenyang tuh. Dan sisanya penuh 12 bakul. Jadi kalau orang bilang, wah diintimidasi gitu. Wah itu mah Injil kemakmuran Pak Melki. Injil pokoknya direndah-rendahin. Sebenarnya intimidasi itu buat apa sih? Supaya supply-nya itu stop gitu. Makanya saudara jangan mau dengerin. Ya kalau orang bilang nggak ada, saya yakin dalam hati aja kalau perlu nggak usah dijawab ya. Nggak ada, saya kan beritakan Injil kemakmuran. Injil kasih karunia yang di dalamnya ada kemakmuran, ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada kesehatan, ada kemudahan, dan masih banyak lain. Semuanya Yesus bayar, saudara. Jadi kalau ada orang atau iblis berkata mengintimidasi supaya stop, ya jangan mau. Ya, jadi sebaliknya kita udah tahu ya bahwa iblis itu memang di belakang pandemi karena membunuh banyak orang. Tapi kita melihatnya dari sisi apa? Nah, ini tanda-tanda sign ya, yang tadi saya bilang siklusnya semakin pendek, ya atau kayak orang mau melahirkan kan, siklusnya semakin pendek, artinya apa tuh? Pembukaan gitu ya. Kalau orang yang melahirkan kan tahu ya, yang sudah pernah melahirkan. Mungkin siklus sakitnya gitu ya, kontraksinya tuh makin pendek, ya kan? Pembukaannya makin besar. Ya makanya ada perang, berita-berita tentang perang, rumors of perang. Semua ini kalau kita kembalikan, pertama tadi kan iblis yang di belakangnya bukan Tuhan, ya, dan semua jadi akhirnya isunya isu hati. Jadi hati manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau hati kita diisi oleh apa? Ya, oleh benih firman. Ya sekarang nih kita seperti orang ditaburin firman aja, benih yang luar biasa baik. Kita terima. Mungkin belum kelihatan saudara, kayak orang nabur benih. Kan benihnya nggak kelihatan. Ya misalnya seluas apapun gitu, apa sawahnya atau ladangnya ya, biasanya ladang ya. Kalau sawah ada kecil kelihatan ya, tapi kalau yang benih jagung gitu ditanam nggak kelihatan apa-apa. Tapi mulai bertumbuh, mulai berbuah nanti baru kelihatan semua. Amin ya. Jadi kita katakan saya memiliki benih firman Kristus yang ajaib. Nah, makanya kita diajak merenungkan ya, misalnya merenungkan tadi juga disampaikan, renungkan lagi Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi telah menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengenalkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Nah, berarti apa? Pertanyaan retoris ini jawabannya tidak mungkin. Yesus saja sudah diberikan, yang termulia di surga aja sudah diberikan. Bahkan bukan hanya diberikan, diserahkan untuk mengalami aniaya, disiksa atau dianiaya di luar batas manusia, semuanya untuk kita. Bagaimanakah mungkin makanya dikatakan? Nggak mungkin toh. Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Jadi Yesus diserahkan, kita terima Yesus, dan semua yang di bawahnya, misalnya apa? Kesehatan, keuangan. Kayak tadi kesaksian bilang apa? Sudah
sudah, telah. Itu posisi, saudara. Amin. Makanya kita renungkan yang seperti itu. Ya, dan kita hanya di gereja yang kita bisa dengar gitu mestinya, ya kan? Ya nggak semua gereja, tapi di gereja ini kita mendengar tentang kabar itu. Kabar ini maksudnya kabar tentang Yesus itu. Kalau dunia kabarnya apa? Ya sekarang apalagi? Kekurangan, mahal, sumber daya terbatas. Ya, kenapa? Karena dunia itu mengeluarkan faktor Yesus gitu. Ya Yesus, faktor Yesus dikeluarkan. Gandum kosong, cabai mahal, gas mahal. Sementara kita Kristus efek di dalam diri kita. Gudang perbenaran sedang dibuka. Sekali lagi, otak kita bilang nggak mungkin. Tapi kesaksian di dalam roh kita bilang apa? Iya, amin. Nah itu yang kita ikut, saudara. Jadi dia apa yang Tuhan buat itu multiplikasi itu lagi dan lagi, dibuat lagi dan lagi. Kalau pakai otak kita gimana sih 5 roti 2 ikan itu 12.000 orang? Udah jelas banyak itu. Murid-murid juga bilang 200 dinar nggak cukup nih. Ada duit nih 200 dinar mungkin di kas. Biar kita sempat beli bahan makanan nggak cukup buat mereka. Apalagi ini anak kecil lagi bawa 5 roti anak kecil dan 2 ikan kecil lagi. Dijilatin doang juga nggak bisa. Sorry ya saudara. Nah jadi seperti itu ya. Kita melihat gitu sekarang ya sebagai contoh. Nah juga disampaikan tadi ya bahwa seperti pembuangan ke Babel. Nah ini bicara sekarang kepada rumah Tuhan ya. Jadi ini dimulai dengan apa? Orang Israel malah nyarinya berhala lagi. Akhirnya Tuhan buang ke Babel kan. Ini perjanjian lama. Setelah 70 tahun ya seperti pandemi dibilang nih, kejadian 70 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun kita pandemi, disuruh balik. Ya. Jadi Raja Kores diangkat di orang Babel nih, orang Persia ini suruh kembalikan. Dia kembalikan orang Israel untuk kembali ke tanahnya. Untuk apa? Untuk bangun bait Allah, saudara sebenarnya. Ya kita belum nih, GCB belum balik lagi di pertemuan offline. Ya, tapi terserah Tuhan. Saudara, tetap aja kita ya ibadah dengan kehadiran saudara aja sudah melayani yang lain sebenarnya. Nah, jadi kembali nih, cuman 42.000 orang kembali. Yang lain apa? Ya mungkin udah nyaman. Ya di Babel akhirnya. Jadi Zerubabel, jadi setelah pembuangan ke Babel nggak ada raja. Zerubabel jadi gubernur aja, namanya Zerubabel ya. Terus sama imamnya si Yosua, high priest, imam besar. Jadi ada raja, imam. Ya, mengenai saudara ada royal priesthood di dalam Yesus. Imamat yang rajani. Imam, semua perkataan imam, semua kontroversi settle, selesai. Ya, jadi kalau orang sembuh dari kusta, tanya imam katanya, oh udah sembuh, selesai. Kata imam begitu A ya A. Kalau raja, tita raja berkuasa. Saudara mulai berkatakan, tita raja berkuasa. Saudara mau berkatakan misalnya tadi kesaksian, kesembuhan saudara, keuangan saudara. Pokoknya perkatakan. Amin, ya. Jadi mereka kembali hanya sebagian. Nah, ini yang mau diceritakan ya. Ketika mereka kembali ke reruntuhan, karena Yerusalem runtuh, semuanya hancur-hancuran. Yang pertama mereka harus buat altar. Altar, korban. Bicara apa? Bicara Yesus, bicara salib Yesus. Jadi kalaupun baru mulai, saudara makanya fokusnya apa? Karya Yesus, altar.
Ini pusat hidup kita. Kemudian buat pondasi untuk bait Allah, temple. Baru bangun, ya, udah pondasi udah kebangun, musuh-musuh mulai menyerang, saudara. Jadi pembangunan stop, ya, mereka stop dan menjadi apa tuh? Menjadi hilang motivasi udah. Ya, saya teruskan. Sorry tadi internetnya. Ya, jadi ada Raja Darius ya memerintahkan untuk stop pembangunan bait suci. Ya, lebih dari 12 tahun mereka kehilangan motivasi, stop. Saudara, itu keadaan yang orang Israel alami, saudara. Ya, kemudian Tuhan membangkitkan Hagai. Hagai artinya my feast, ya, pestanya Tuhan. Ya, dan prioritasnya tadi, ya, membangun rumah Tuhan. Dan tentara-tentara Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan membackup semua. Ya, jadi kita mulai dari khotbahnya nih baru nih, Hagai 1. Kita lihat bagaimana Tuhan membangkitkan Hagai. Ya, dari Hagai 1 saya bacakan. Dan ini menjadi gini ya, saudara ya. Ini perjanjian lama sebelum masuk. Ini perjanjian lama. Di perjanjian lama kita melihat hati Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan hatinya nggak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kan? Nah, kita perhatikan dulu ya. Jadi beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan di perjanjian baru, saudara dan saya, rumah Tuhan, bait Allah, bait Roh Kudus, dan gereja, church, persekutuan orang-orang percaya, bukan gedungnya, tapi persekutuannya. Ya, maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Prioritas, sama-sama katakan prioritas. Jadi percuma, saudara, di tengah-tengah dunia yang sedang korosi, yang sedang gelap, yang sedang tidak ada kepastian, prioritas saudara malah salah gitu kan. Padahal Tuhan punya, kita dapat dari Hagai ini kita bisa belajar hati Tuhan. Krisisnya aja, saudara, kita udah melihat ini ada kecerdasan nih di belakangnya. COVID itu COVID-19 ya. udah bermutasi. Belum selesai ini ada lagi. Berarti ada kecerdasan di belakangnya. Dan di mana hikmat Tuhan jauh lebih tinggi. Sama-sama katakan, hikmat Tuhan jauh lebih tinggi. Ya, krisisnya supranatural. Sampai krisis pangan sampai sekarang. Kalau kita nggak mempunyai jawaban yang supranatural, seperti tadi kita nyanyikan, ya, Tuhan di atas ruang dan waktu, yang bekerja di dalam ruang dan waktu, yang kita ada di dunia, tetapi kita bukan dari dunia. Bagaimana mau hadapi? Nah, makanya dikatakan beginilah Tuhan semesta alam. Berarti ini Tuhan, the Lord of Hosts, ya, saudara. Sebaliknya kita akan melihat bagaimana kita bisa berkekurangan sebaliknya kalau kita memiliki Tuhan semesta alam tadi. Tapi kita perhatikan prioritasnya. Jadi tanyain, kamu bangun fokus? Ya kan, kita kan perlu dong. Kita masa datang dari Babel nggak punya rumah, nggak punya, ya kita fokus rumah kita. Tuhan bilang salah fokus. Ya, seperti itu aja. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Sekali lagi, ini kita melihat hati Tuhannya, ya. Kalau salah keseret dengan cara pemikiran, cara dunia, yang pasti bertentangan dengan cara Tuhan, ya keadaannya jadi begini, buruk, ya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kan berarti percuma katanya. Makan tapi tidak kenyang. Tadi kita lihat 5 roti 2 ikan, orang makan sampai kenyang zaman Yesus.
Minum tetapi tidak sampai puas. Kan orang haus minum, pengennya puas kan, lega, aduh nggak haus lagi gitu. Ini nggak sampai lega. Berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, pakai tetap kedinginan. Artinya nggak berfungsi maksimal tuh pakaian di dalam apa, di tempat cuaca yang sesuai ya, cuaca dingin misalnya. Orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Selalu besar pasak dari tiang katanya. Bolong gitu, bocor aja. Ntar ban mobilnya bocor, ntar rusak ini, ntar rusak itu. Nggak pernah sampai puas, nggak pernah sampai kenyang. Nah makanya beginilah Tuhan semesta alam. Sekali lagi ya, Tuhan mengatakan the Lord of Hosts. Nah sekarang kalau the Lord of Hosts itu di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau terang itu sudah dalam diri kita dan kita sadari, keadaan kita akan gimana? Ya nggak akan seperti ini. Kita baca terus ya. Atau ini kita baca dulu. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, artinya the Lord of Hosts, Tuhan semesta alam di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini kan pertanyaan retoris. Jawabannya sudah ada di sini. Berarti apa? God is for us. Di pihak kita itu, if the Lord of Hosts is for you, bagi kita gitu. Di pihak kita makanya. Katakan ya bersama-sama saya, Tuhan mah di pihak saya, bukan melawan saya. Makanya saudara memiliki apa? Opini yang baik tentang Tuhan. Selalu Tuhan itu di pihak saya. Kita nggak perlu persuasi Tuhan untuk memberkati kita. Sudah. Cuman coba inline ya, kita inline. Kita belajar sekarang coba lebih inline dengan the Lord of Hosts ini. Makanya dikatakan, jadi naiklah ke gunung. Artinya apa? Naik ke lebih tempat lebih tinggi. Jangan sama-sama aja tuh pemikirannya sama orang dunia gitu. Ya orang dunia kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saudara juga. Ini bukan soal, ingat ya, kita sudah belajar ya. Ini bukan soal jadi malas kerja, tidur aja, bukan loh. Tapi bekerja tapi tenang gitu. Sibuk tapi tenang, damai, sejahtera. Beda ya. Tetapi kalau tadi kan udah kerja, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hasilnya bocor lagi. Hasilnya makan aja nggak kenyang, minum aja nggak puas, pakaian aja nggak dingin, maksudnya nggak hangat, ya, bukan begitu kan? Nah, makanya prioritas nih, artinya naik ke tempat tinggi sama-sama katakan prioritas. Nggak cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah itu prioritas, itu naiklah ke gunung itu. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kebenaran, kebenaran lagi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allahnya aja apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi kebenaran, kebenaran. Saudara memiliki kebenaran itu ke tempat tinggi. Kebenaran hadiah, kebenaran iman. Itulah Lord of Hosts. Ya artinya Tuhan semesta itu akan take care kita, memelihara kita. Yang percaya katakan amin. Makanya tadi dikatakan, pastikan saudara, Tuhan mah nggak akan pernah mungkin ya meninggalkan kita. Tuhan itu pasti nggak mungkin menentang kita gitu kan. God is for us, di pihak kita, selalu di pihak kita. Katakan selalu di pihak saya, selalu bagi saya, untuk saya, bukan melawan saya. Makanya ditanyakan siapakah yang akan melawan kita? Ya pasti bukan Tuhan. Katakan sama-sama saya, Tuhan bagi saya, di pihak saya, bukan melawan saya. Dan dia Tuhan semesta alam. Beda ya saudara, bedakan ya. Nah, di mana saudara mendengar itu? Ya di gereja, di tempat ini saudara dengar. Itulah prinsip kingdom of God, kerajaan Allah, prinsipnya itu, prinsip-prinsipnya. Ya terbalik dengan cara-cara dunia, operasi dunia. Ya tadi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, cuman nggak puas lagi, nggak kenyang lagi, nggak
nggak hangat lagi punya pakaian. Pokoknya nggak cukup aja, kerja tapi hasilnya nggak ada. Sebaliknya, kalau kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, udah jelas kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita, ya. Hasilnya jauh lebih luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ya, cara Tuhan, ya contohnya gimana kita naik ke tempat tinggi? Ya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita udah dengar beberapa minggu yang lalu. Rendahkan diri bukan di hadirat Tuhan, bukan. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. The mighty hand of God. Mighty. Tuhan semesta alam itu. Di bawah Tuhan. Kami merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Artinya apa? Pasti. Sama-sama kanan pasti ditinggikan. Tapi kok belum Pak? Tapi kok lama? Ya sementara itu kalau ada khawatir datang, lempar khawatir. Ayat 7-nya kan bilang gitu. Casting all your care. Jadi sementara menunggu, ya lempar aja, nggak ada masalah. Amin. Ya, jadi Hagai itu bukan ngarang-ngarang, dia lihat aja keadaanmu. Kan pertanyaannya gitu, pertanyaan retoris juga kan. Lihat keadaanmu, situasi yang terjadi, apa adanya. Ya, tapi ya udah kita lihat Yesusnya ya. Jadi mata kita kepada Yesus. Ya, kalau mata kita kepada Yesus, emas, kemenyan dan mur datang tuh. Orang-orang Majus bawa emas, kemenyan dan mur. Ya, itu namanya apa? Ditambahkan. Karena kita naik ke tempat tinggi. Nah ini bicara tadi apa dalam konteks ini yang kita sedang bicarakan? Rumah Tuhan, ibadah. Jadi kalau saudara ibadah ini sudah nggak dengar kabar baik, ya tinggalin aja. Tapi sebaliknya, kalau sudah dengar kabar baik tentang Yesus, kalau saudara tinggalkan, ya rugi-rugi amat gitu. Hagai 1 ayat 78 ya, saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Oke, naiklah ke gunung. Udah ya. Jadi support ibadah, minimal datang, hadir. Kalau online, misalnya hari Jumat, share saudara. Karena saudara share, saudara memberkati saya juga. Kan saya khotbah, tadi dikatakan Roh Kudus melalui yang membawakan, ya, yang membawakan, menyampaikan, memakai mulut lidah saya. Saya hanya delivery boy. Karena itu dengerin juga kan, saya dengerin juga rekaman khotbahnya misalnya. Dan kalau saudara share, Pak Melki mah udah tahu yang gitu. Enggak. Ketika saudara perkatakan, saya dengar juga. Ya. Saya diberkati juga. Kenapa? Karena manusia itu ternyata nature-nya lupa, saudara. Kenapa datang lagi dan datang lagi sih kepada Yesus? Lupa, saudara. Dia contoh orang Israel. Orang tulah aja buat menghukum Mesir 1, 2, 3, sampai 10. Baru jalan sebentar udah lupa. Laut Merah dibuka, baru jalan sebentar. Udah marah-marah lagi, udah mau balik ke Mesir aja. Lupa. Sudah lihat? Ya, sekarang coba pertanyaan berikutnya. Hagai 1 ayat 9-nya ya. Oke. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit tuh. Ya, lihat ya. Ini apa yang Hagai, situasi yang Hagai lihat ya. Ya kalau secara cengli ya gimana kan negara apa di Yerusalem atau di Israel pada waktu itu emang udah hancur-hancuran. Gimana? Ya wajar dong. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Pakai dihembuskan lagi sama Tuhan. Oleh apa? Demikian, oleh karena apa? Kan? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Sebenarnya Tuhan cuma bilang salah fokus. Kalau kita dibalik, kalau dia membangun mesbah, membangun rumah Tuhan, fokus menempatkan Yesus di pusat. Ya, emang di dalam perjanjian baru, Tuhan nggak di belakang dibangkrutin gitu orang. Bukan ya, kita sudah tahu. Tapi kita melihat seringkali, ya ini fakta yang kita lihat, oh sebaliknya. Kita lihat, coba lihat hari hal yang apa ya,
Jangan buang realnya gitu. Realnya itu kalau kita menempatkan Yesus di pusat, ya nggak ada yang namanya hasil sedikit. Itu yang kita harus lihat. Amin. Ya, nih sampai saya bacakan terus ya. Wah, ke rumahnya demikian ya, reruntuhan masih 10. Itulah sebabnya langit menahan embun, bumi menahankan hasilnya. Artinya apa? No harvest, nggak ada tuaian, saudara. Kering, krisis. Ya, ini perjanjian lama. Tuhan masih pakai pakai tongkat hukuman nih. Ya, sekarang penghukuman sudah ditimpa kepada Yesus. Tapi kita lihat prinsipnya. Nah, bahkan saya cuma bacakan dulu ya, ini fakta yang dilihat oleh Hagai. Dan aku memanggil kekeringan datang. Lihat ya, ke atas negeri 1. Ya, ke atas gunung-gunung 2. Ke atas gandum. Anggur, minyak. Kita tahu ya, anggur, gandum perjamuan kudus. Minyak pengurapan. Segala yang dihasilkan tanah 6. Ke atas manusia, mandul juga, nggak menghasilkan buah. Hewannya juga gitu, ternaknya beranaknya lama lagi, nggak menghasilkan. Ke atas segala hasil usaha. Itu yang kita baca, ya. Sudah lihat, tapi kita belajar prinsipnya. Tuhan itu mau kita itu prosper. Tapi kita inline dong dengan caranya Tuhan. Jangan malah inline dengan caranya dunia. Ya, kalau the Lord of Hosts, Tuhan semesta alam. Ini selalu tadi di Hagai disebutnya the Lord of Hosts, ya, Tuhan semesta alam. Ya, biar semuanya menentang kita. Kalau Tuhan semesta alam di pihak kita, siapa yang bisa menang? Ya. Jadi kita follow ikut Yesus. Tuhan, Yesus mengubah segalanya. Sama-sama kan, Yesus mengubah segalanya. Nah, kita belajar nih tentang Yesus ya, mengubah segalanya. Dari Hagai 2, kita terusin aja. Beginilah firman Tuhan. Semesta alam itu, tanyakan pengajaran para imam. Nah, ini lihat ya, ini prinsipnya nih, Yesus nih. 13, andaikan seorang bawa daging kudus dalam punca jubah, lalu dengan puncanya ia menyentuh roti atau sesuatu yang masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Jadi ada barang kudus, daging kudus katanya kan, daging kudus artinya imam mempersembahkan kan, ada bagian dia kudus kan karena sudah dipersembahkan sama Tuhan. Nah, dia taruh di ujung jubahnya ada kantong tuh. Ya, terus di situ ada makanan, ada anggur, ada minyak, ada yang lain. Ketularan kudus nggak yang disentuh? Jawab imam tidak, di perjanjian lama tidak. Ya, 14. Berkatalah pula Hagai, sebaliknya nih, jika seorang menyentuh seorang najis oleh mayat, menyentuh semuanya itu, menjadi najiskah yang disentuh itu? Yang para imam bilang apa? Tentu. Jadi kalau orang menyentuh mayat, najis. Makanya ada yang orang ngajarin gitu kan, oh saya mah nggak mau pegang mayat, saya mau nggak mau ke gini. Itu kena yang perjanjian lama lagi. Kena najis, jadi najis. Nah, sekarang kita lihat Yesus. Ya, di dalam perjanjian baru, under grace, Yesus menguduskan perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dari belakang tuh perempuan 12 tahun pendarahan, pegang ujung jubah Tuhan Yesus, jubah ya. Mengalir kesembuhan. Bukan yang najis menulari yang kudus. Di perjanjian lama tadi kita baca kan, Hagai bilang, menurut imam gimana? Yang kudus kena yang najis, yang kudus mengenai yang lain jadi kudus nggak? Enggak. Tapi kalau yang najis kena yang kudus, ya, yang kudus jadi najis nggak? Jadi najis. Sementara Yesus yang kudus, yang najis 12 tahun terakhir dipegang, yang jadi sembuh siapa? Yang jadi sembuh yang 12 tahun pendarahan. Ya, dan Yesus berbalik. Karena belakangnya Tuhan itu adalah gambaran judgment, penghukuman. Yesus sebenarnya berbalik. Ibu, besar imanmu. Ya, dilindungi, dipelihara. Ya, Yesus itu segalanya, kekudusan, kesembuhan, kesehatan. Itu menular.
Nah, sama-sama katakan menular. Nah, saudara bayangkan di dalam diri saudara ada Yesus, ada Roh Kudus. Makanya kita Firman juga berkata kan, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus itu ada dalam diri saudara. Sama-sama kata, Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari mati ada di dalam diri saya, termeterai dalam diri saya. Jadi Roh Kudus yang sama membangkitkan Yesus, membangkitkan diri saudara juga nggak? Sama. Amin. Ya. Dan Yesus lagi berjalan kemana? Ke rumah Yairus, kepala rumah ibadah. Anaknya sampai udah mati karena tadi ketunda sama 12 tahun pendarahan. Ya, dan sudah disentuh sama Yesus, anaknya, kan orang kudus nggak boleh nyentuh mayat tadi katanya. Mayatnya bangkit sudah, hidup. Amin. Dan ini juga membuktikan bahwa Yesus selalu on time. Dia kelihatan seperti lambat, tapi dia tidak pernah terlambat. Dia tepat waktu. Artinya apa? Di dalam menanti juga saudara nggak perlu takut dipelihara. Ya, jadi ya jangan percaya juga ya yang wah nggak boleh ke rumah duka, nggak boleh pegang mayat, bla bla bla, bibi. Ada ya pendeta begitu ya ngajarinnya. Ya kita nggak seperti itu. Ya, Hagai 2 ayat 17. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan terakhir. Tadi bangun rumah gimana? Kerja gimana? Semuanya negatif. Karena apa? Tadi fokusnya apa? Nggak tahu bangun yang prioritas dulu gitu. Intinya itu sih sebenarnya ya. Dan saudara udah punya yang prioritas dalam diri saudara. Bagaimana keadaanmu katanya? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum, sampai begini nih ekstrimnya. Yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Hilang separoh. Ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur, mencedok 50 takar, hanya ada 20. Berarti apa saudara? Berarti ini benar-benar krisis ya, artinya kok bisa hilang ya? Ini supranatural hilangnya. Ya, setengahnya hilang. Lebih yang bagian terakhir juga. Jadi lack itu apa? Kekurangan, kemiskinan dan semua yang supranatural. Sementara kalau kita lihat Yesus lagi tadi apa? Dia memberi makan itu orang sampai kenyang. Tuh, Markus 6 ayat 42. Semua makan sampai kenyang, sama-sama katakan sampai kenyang. Tadi orang makan nggak kenyang. 43-nya. Kemudian orang mengumpulkan potongannya, roti 12 bakul penuh. Selain daripada sisa-sisa ikan. Malah berkelebihan, ada sisanya. Orang udah puas belum? Puas. Kenyang. Ya, kenapa? Kita tahu rahasianya. Keep on datang. Datang lagi. Sudah datang lagi beribadah, datang lagi. Sudah dapat potongan-potongan roti terus. Roti hidup. Air hidup. Again and again. Saudara jangan bilang gini, saya udah tahu lah khotbahnya Pak Melki semua. Khotbahnya Pastor Pin saya juga udah tahu semua lah. Saya udah ribuan khotbah, udah kenyang saya. Yang khotbah aja dengerin juga. Ya, jadi murid harus selalu kembali kepada Yesus. Ini jawaban untuk hari ini. Balik ke Yesus. Lagi dan lagi. Sehingga kita memandangnya bukan ke bawah. Kita memandang ke atas, pandang. Yesus itu indah. Sama-sama dengan Yesus indah dari segala sisi. Yesus itu yang mensuplai. Ya, dikatakan kan, berkat-berkat rohani in heavenly places. Itu ada Yesus dari atas juga. Ya, more or more, lebih-lebih lagi tentang dia. Jadi suplai pemeliharaan, perlindungan, pekerjaan, backup malaikat-malaikat itu supranatural. Jadi kalau keadaan buruknya supranatural seperti tadi, ya nyedok 5 cuma dapat 2. Ya, ngumpulin gandum 40 cuma dapat 20. Udah heran, bingung orang dunia.
Ya, saya nggak panjang lebarkan firman Tuhan kali ini, saudara tangkap. Ya, kita datang lagi kepada Yesus. Dia yang supply, dia itu indah, dia itu luar biasa, dia itu menyenangkan. Kita duduk sidangan dengan Raja, dan saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, ini bukan kebetulan saudara mendengar sampai akhir ini, ya, firman. Saudara, ikuti saya berdoa untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ikuti ya, katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan bagi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan oleh pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya. Katakan, surga adalah rumah saya. Dan saya anak yang paling dikasih. Sekarang saya datang lagi kepada Yesus untuk menerima multiplikasi, untuk menerima supply, berkat, pemeliharaan, perlindungan, dan semua yang tersedia di alam surgawi. Supply Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari saudara, kita tutup ibadah kita dengan perjamuan kudus malam hari ini. Siapkan roti dan anggur. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang murni, ada yang jernih. Kita sudah disegarkan. Kita diseka dengan kain lenan halus. Perjamuan kudus juga kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Jadi kematiannya adalah kehidupan buat saudara. Kita sudah memiliki kehidupan Kristus, kehidupan yang berkualitas, dan tubuh yang berkualitas. Karena Tuhan spesial ya, menyediakan tubuhnya. Pada malam Tuhan diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati ya, discern, mengakui tubuh Tuhan. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Ya, benar-benar benefit, benar-benar bermanfaat. Ya, benar-benar tubuh Kristus diremukan. Saudara lihat tayangannya ya, supaya saudara utuh. Sukses, utuh, berkemenangan ya. Keringat saudara semua ditebus ya. Ditikam supaya dosa saudara dihapus. Dicambuk ya, dia pikul semua penyakit dan kesakitan kita. Oleh bilurnya saya sudah sembuh, kita sudah sembuh. Ya, dibakar, digantung antara bumi dengan langit 6 jam, 3 jam terakhir gelap. Semua kutuk penyakit, semua murka, semua kematian, semua diserap habis dalam tubuh Yesus. Sehingga kita bisa rest, bersandar di dadanya pada kemurahan dan kebaikannya saja. Dan berkata sebagaimana Yesus di surga, ya, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian kita di bumi sekarang ini. Sekarang ini juga ya. Kita ada dalam letterin bahkan sekarang ini. Ya, musim penuaian besar, manifestasi berkat. Ya, kita sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. DNA Kristus, Zoe Kosmos, Zoe Life ya, di dalam setiap sel, jaringan anggota tubuh kita, semuanya ada Roh Kudus, ada Roh Allah, Roh yang membangkitkan. Ya, kita makan daging Kristus, kekuatannya, kasihnya, roti malaikat. Luar biasa ya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut, yaitu korosi, ya, gandum yang terbaik diolesi butter, bau harum Kristus, madu dari gunung batu, yang manis di tengah-tengah dunia yang gelap, yang pahit, ya, yang kelaparan, saudara muncul yang manis. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus.
Katakan kepala sehat, tubuh sehat. Ya, kita daging Kristus, tulang Kristus. Luar biasa, saudara. Nikmati ya karya Yesus. Dan sudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk pengampunan segala dosa. Segala dosa saudara dan saya dihapus, taken away, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Hati nurani saudara dan saya sempurna karena korbannya sempurna. Tuhan tidak memperhitungkan lagi, tidak diinput. Dosa-dosa kesalahan kita tidak mungkin pernah diingat lagi. Kita dibayar terjun darah Yesus, continue berkelanjutan. Dan kita menerima berita Injil. Diampuni segala dosa kita, dibenarkan sepenuhnya. Dan kita mewarisi Kanaan, dunia ini, kesehatan, kemakmuran di bawahnya, mewarisi berkat Abraham, shalom Kristus, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, panen raya besar, hujan akhir ya, kita sudah dengar ya, mewarisi latter rain itu, berkat-berkat, mewarisi berkat-berkat pneumatikos in heavenly places, surga terbuka ya, golden oil dan golden pipe, minyak emas dari pipa emas mengalir terus dalam setiap aspek dimensi kehidupan. Berkat-berkat karisma, karunia Roh. Inilah gereja Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur pada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak terima kasih. Luar biasa.